Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa ala Rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Likai la tasawwala ma fatakum wala tafrahu bima atakum wallahu yuhibbu kulla muhtalin fakhur. Shadaqallahul azim. Ya teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, likai la ta'saw ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Yang artinya agar kamu tidak bersedih hati terhadap apa yang luput dari kamu dan tidak pula terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu, dan Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong dan membanggakan diri. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah kisah nyata real dari salah seorang teman yang kita kunjungi, karena tiba-tiba itu beliau memposting bahwasanya kaki beliau ini sudah diamputasi, jadi sudah dipotong, padahal ini baru sekitar 1 minggu atau 2 minggu yang lalu kita bertemu, kondisi masih sehat, kondisi masih tersenyum, bahkan baru sedekah. Biasanya kalau setiap pertemuan itu baru sedekah lombok, itu macam-macam ya. Jadi beliau punya kebun lombok. Nah, itu biasanya kalau ketemuan dengan kita teman-teman ini selalu bawa lombok lalu dibagi-bagikan. Nah, orangnya ini orang baik. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beliau ini diuji oleh Allah dengan ujian yang Masya Allah mungkin tidak semua orang diuji seperti ini ya. Jadi diuji kakinya ini harus kehilangan salah satu kakinya ya. Jadi karena diamputasi. Tapi yang menarik dari sini adalah setiap musibah dari Allah Subhanahu wa taala ini pasti ada hikmahnya, ada ujiannya. Bahkan bagi saya sendiri yang jenguk teman saya ini. Jadi ketika kami teman-teman ini menjenguk teman saya ini, kita bertanya, jadi kronologi kenapa teman saya ini kok bisa tiba-tiba ini kok dipotong kakinya. Jadi ketika teman saya ini berkebun, jadi biasa ya di kebun lomboknya ini beliau kan pakai sepatu boot ya, sepatu yang besar itu ya. Itu pakai sepatu boot, sudah pakai kaos kaki, pakai pelindung kaki sebelum masuk bootnya biar nggak luka juga. Nah ini kok tiba-tiba itu tahu-tahu kakinya itu telisiban. Jadi mungkin karena ada kerikil atau batu mungkin yang masuk ya dari atas. Kalau dari bawah ya nggak masuk, ini nggak bisa masuk kan sepatu boot. Dari atas mungkin terusup-terusup masuk ke kakinya. Nah, singkat cerita tidak begitu dipedulikan, ya paling ya biasalah masuk terusup ke kaki itu biasa. Nah namun kok kalau tidak salah beberapa hari atau besoknya itu kok badannya itu nggak enak. Jadi badannya itu kayak mungkin panas dingin atau gimana, pokoknya nggak enak, diceritakan seperti itu. Singkat cerita dibawalah ke klinik ya, mungkin ya ke klinik dulu, kemudian diperiksa, akhirnya disuruh untuk dibersihkan. Jadi batu yang ada di dalam ini dibersihkan, dicopot, dibersihkan kayak alkohol dan lain sebagainya ya, intinya bersih. Lalu boleh pulang. Singkat cerita langsung boleh pulang. Pikirannya ya aman-aman saja. Tapi ternyata besoknya masih panas dingin dan lain sebagainya. Singkat cerita masuk rumah sakit lagi, harus mondok. Teman saya ini harus mondok. Dan kemudian dicek kenapa kok sampai seperti itu dan lain sebagainya. Ternyata setelah dicek teman saya ini
kadar gulanya ini tinggi, dan tiba-tiba ini kena penyakit yang namanya diabetes. Padahal tadinya itu nggak ada kok tiba-tiba ini kena penyakit yang namanya diabetes. Singkat cerita teman-teman, teman saya ini kakinya harus dipotong ya, tapi belum semuanya, baru yang sini, maksudnya belum bagian sampai sampai ke bawahnya, baru bagian depan kaki nih. Loh, ini kaki gini ya, ini sininya ini potong setengah. Nah, teman saya ini yang memberitahu istrinya, teman saya ini kalau itu yang terbaik lakukan aja. Jadi sabarnya ini luar biasa. Nggak cerita, dipotong. Tapi ketika dipotong ternyata operasi pertama ya, kenapa saya operasi pertama, ternyata ini belum masih menjalar. Jadi kalau diabetes gula ini kan kalau misalnya sudah, ngapunten sangat ya, sudah membusuk atau gimana kan sudah nggak bisa tumbuh, darahnya sudah nggak ngalir di situ dan sudah tidak ada regenerasi, macet ya. Kalau jadi bagian tubuh kita ini kalau macet, nggak kelaliran darah, ini yang terjadi apa ya, busuk ya. Jadi kita ini masih seger ini karena darah ini masih mengalir. Nah, ternyata sesuai prediksi teman saya, kata teman saya ini mengatakan, wah ini kelihatannya akan dipotong lagi karena memang bentuknya pertama juga nggak simetris, nggak bagus, kemudian nanggung, dan ternyata juga masih menjalar. Singkat cerita, maka dokter melaksanakan operasi kedua. Singkat apa? Dipotong di sebelah sini ya. Jadi dipotong. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, singkat cerita setelah itu cepet banget ya kejadiannya, 1 mingguan lah. Teman saya itu waktu itu pulang 1 minggu 2 minggu pulang ke rumah ya, kita dapat kabar, kita kaget, mau baru ketemuan organisasi kok tiba-tiba dapat info, tahu-tahu kakinya dipotong. Kalau info-info sebelumnya itu ya biasa, teman saya masuk rumah sakit tapi nggak nginfokan gimana bahkan dipotong. Sempat ada salah satu teman yang nelpon keadaannya dan lain sebagainya untuk ngecek teman saya sampai jenguk juga ya. Nah, seperti itu. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian singkat cerita kita berinisiatif rombongan teman-teman untuk ya jenguk ya, silaturahmi seperti itu, untuk melihat keadaannya, memberi motivasi dan lain sebagainya. Nah, ketika kita sampai di sana diceritakan, ini ada sesuatu yang dahsyat dari cerita teman saya ini, hikmah yang luar biasa. Jadi kenapa kok sampai teman saya tiba-tiba terkena kadar gula tinggi atau diabetes ya? Jadi teman saya ini nyeritakan ketika kita tanya, jadi sebelumnya menceritakan kronologi tadi ya, kemasukan batu kemudian macam-macam tadi. Jadi teman saya ini tak tanya, kok bisa jenengan ini diabetes? Saya kan tanya ya, jenengan ngapunten sangat kan orang desa. Jadi kalau diabetes itu setahu saya kalau nggak sering konsumsi gula terlalu banyak, yang kedua itu genetik ya kan. Saya tanya, apakah jenengan ini konsumsi gula terlalu banyak? Sedangkan ngapunten sangat ya, biasanya penyakit-penyakit ini kan penyakit kotaan ya, kayak stroke, jantung dan sebagainya. Orang desa kan makannya kan insya Allah baik, bagus, nggak kayak orang kota ya, banyak gulanya, junk food dan lain sebagainya. Jenengan kok bisa seperti itu? Apa genetik juga? Jadi ternyata yang keluar dari pernyataan teman saya ini luar biasa. Teman saya mengatakan, "Mboten Mas, saya ini nggak sering nggak banyak makan gula lah, intinya itu bukan karena gula, dan saya juga bukan genetik juga." Loh, saya kaget, bukan gula bukan genetik kok tiba-tiba diabetes, kenapa? Ini teman saya itu menjelaskan, kata dokternya ini ya gara-gara saya terlalu stres. Loh, kok bisa stres? Padahal yang saya tahu teman saya itu suka tersenyum, suka bersedekah dan lain sebagainya ya, insya Allah orang yang dekat sama orang tenang ya hatinya ya. Lu kok bisa jenengan stres? Saya kaget, kok bisa jenengan stres? Stres kenapa? Ternyata stresnya teman saya pun stres karena kebaikan, tapi mungkin karena mikirnya terlalu dalam ya. Jadi ternyata mertuanya ini sakit. Jadi mertuanya ini sakit, teman saya ini harus ngurusi mertuanya, dan bahkan sampai nggak sempat ngurusi kebunnya. Jadi kebunnya ini nggak keurus bukan karena setelah kakinya amputasi sangat diamputasi, tetapi karena ngurusi orang mertuanya. Jadi orang tua dari istrinya yang sudah sakit, sudah katanya sudah seperti itu. Jadi diurusi dan kepikiran terus jadinya stres ya kan. Dan nggak cuma itu, ketika masuk rumah sakit pun dapat kabar, ngapunten sangat, ini orang mertuanya ini meninggal dunia.
Dan Masya Allah teman-teman saya ini kan kena sakit juga, baru di rumah sakit, nggak bisa ikut pemakamannya. Jadi Masya Allah, pikirannya mungkin berat ya. Jadi kondisinya mikirkan orang lain ini ternyata lebih berat daripada mikirkan diri sendiri ya kan. Dan ternyata karena stres, kata dokternya ini ternyata bisa memicu yang namanya diabetes ya kan. Katanya seperti itu kronologi dari teman saya, karena teman saya bukan karena gula, bukan karena genetik. Jadi ternyata teman-teman ini hikmah yang luar biasa, dahsyat sekali hikmah bagi kita. Kalau di dalam Quran tadi kita bacakan Quran surat Al-Hadid ayat ke-23, likaila ta'saw. Jadi intinya kita jangan sampai kita terlalu stres terhadap musibah yang menimpa diri kita atau terlalu bersedih, karena ternyata terlalu bersedih itu bisa memunculkan banyak penyakit. Allah taala alam bisawab. Itu ya teman-teman, untuk yang bisa saya sampaikan, untuk kita jangan terlalu bersedih hati terhadap musibah yang menimpa diri kita, jangan terlalu stres, dekat dengan Allah, baca Al-Quran. Dan saya yakin teman saya ini pun dekat dengan Allah, dekat dengan Quran, tapi mungkin karena cobaannya yang dahsyat yang mungkin saya pun tidak bisa menghadapinya. Dan moga kita doakan, moga teman saya ini diberikan kesabaran, ketabahan beserta keluarganya yang mengurusnya, dan semoga dipulihkan seperti kesehatannya dan semangatnya serta jiwanya, dan untuk bisa berdakwah lagi insya Allah. Dan kita doakan semoga yang terbaik menjadi takdir Allah untuk teman saya ini. Amin amin Allahumma ya amin ya rabbal alamin. Aku qouli hada wa astaghfirullahalazim wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.